Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raklen, dulur-dulur. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ini di hadapan saya ada buah alpukat sebegini buahnya. Yang ini baru saya beli. Yang ini saya beli 2 hari yang lalu. Dan yang ini sebagian, yang kuning-kuning ini saya beli sekitar seminggu yang lalu. Terus apa masalahnya dengan alpukat ini? Kita lihat sekarang yang sebelah sini ini masih mentah, baru dipetik. Terus yang ada di panci yang ini bukan panci sih, ini tempat untuk memeras santan. Ini setengah matang. Nah, yang paling jadi bahan pemikiran adalah yang ini. Yang ini sudah matang segini banyak, matang barengan. Terus bagaimana mau dimakan sehari ini pun juga tidak akan muat dalam perut. Dimakan bareng saudara-saudara yang lainnya juga, kalau ada yang suka, kalau nggak suka bagaimana? Dibagikan kepada orang lain, ya kalau ada yang mau. Anggap sajalah ini bingung mau diapain, matang barengan terus dalam 1 hari yang sama, sedangkan pada hari itu tidak mungkin menyantapnya sekaligus. Mudah saja caranya, kita ikuti ya sampai habis. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi alpukat yang matang barengan sekian butir sekaligus? Sabar. Ini pisahkan dari bagian yang tidak layak untuk dimakan. Kemudian pindahkan daging buah alpukat ini ke dalam ceret. Di kampung kami menyebutnya ceret, ya sudah ceret saja. Begini. Ini yang saya beli 2 hari yang lalu, bentuknya seperti itu. Tapi yang memuaskan sebenarnya yang ini. Ini saya beli sekitar seminggu yang lalu. Tapi lihatlah bagian ujungnya sudah mulai membusuk. Kalau terus dibiarkan, ini akan terus merembet dan akhirnya tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Tidak bisa dimakan sama sekali. Padahal belinya mahal loh ya. Makanya segera saya harus cepat untuk bisa mengupayakan agar ini tidak terbuang sia-sia. Nah ya kan, ini bagian dalamnya sudah mulai membusuk, memang harus kercep ini. Sayang banget. Ini bagus, aslinya bagus, tapi karena saya sudah terlalu lama tidak menyentuh ini, ya otomatis jadi begini. Eman kan, eman banget, padahal bagian ujungnya ini tebal banget. Ya begini. Nah tinggal segini, sayang banget. Saya pindahkan ini juga ke dalam ceret. Agak sulit ya bekerja begini sambil melihat di layar HP. Tidak masalah, semuanya memang sering saya kerjakan sendiri. Jadi ya saya nikmati saja. Aduh, eman banget ya, ini eman banget. Harusnya ini saya makan 2-3 hari yang lalu. Sudah jadi pelajaran saja. Selanjutnya saya harus berhati-hati, kalau memang tidak segera dimakan ya nggak usah beli banyak-banyak. Atau pakai cara seperti ini, masukkan sampai semuanya selesai dari sekian biji tadi yang sudah saya perlihatkan pada bagian awal. Ini kita lihat bagaimana dalamnya. Nggak bisa nyalain siapa-siapa ya kalau ketemu yang tidak bagus. Nah ini kebetulan bagus banget. Ya udah langsung saja kerok kabeh, lebok nih kabeh. Plung, mana. Nih, jadi cepat kalau pas alpukatnya bagus banget. Harus sabar ya. Maneman, barang lek dituku kalau tukune larang itu kan juga maneman lek dijarno. Wis merasa berdosa, saya merasa bersalah ketika ada bagian yang membusuk. Semua, pokoknya intinya semua ya. Hati-hati ketika beli. Saya mikirnya begini, nanti kalau tidak segera beli dalam jumlah tertentu yang lebih banyak, otomatis namanya orang jualan kan ya habis dibeli oleh orang lain, dan pada lain hari belum tentu saya ketemu yang sebagus ini. Itu sih pertama saya mikirnya. Tapi nyatanya karena saya tidak mungkin makan dalam sehari dalam jumlah banyak, ya sudah. Jadi seperti ini musibahnya. Ini bagus semua ini. Memuaskan banget. Alpukat memang sedang naik daun ya, naik status menurut saya sih.
Kalau saya runut pada masa lalu, zaman saya masih kecil itu alpukat itu kayak buah hopo gitu loh ya. Buah yang apa itu nggak banyak dicari gitu loh. Karena memang rasanya tawar. Rasanya tawar dan apa itu tidak semua orang suka. Kalaupun suka mungkin ya cuma sedikit-sedikit saja. Ya, silakan Mas. Begitu, jadi seperti inilah kondisinya, harus diamankan. Ingat pada masa kecil dulu alpukat itu bergeletakan di bawah pohon, yang punya pohon itu ya, siapa mau ambil gitu. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman ternyata naik kelas banget, jadi mahal, harganya mahal banget, termasuk salah satu buah yang harganya mahal. Kemarin saya beli 1 kilo itu 13.000, 13 sampai 15.000. Memang tergantung kualitasnya. Segitu mahal iya, zaman dulu mau ngambil-ngambil silakan. Asal ada yang punya pohonnya silakan. Tapi memang risikonya kalau punya pohon alpukat pada zaman dahulu itu risikonya apa? Tahu kan? Ulat wake. Ulat itu sama rembet nomai tonggo. Jadi kalau yang punya kebun ada alpukatnya perlu diwaspadai bagaimana jatuh. Bagaimana supaya tidak sampai mengganggu ke sekitar gitu ya. Ini sudah penuh, cara mengatasinya bikin saja, hancurkan saja. Dihancurkan sampai nanti seluruh buah alpukat yang tadi sudah saya perlihatkan bisa masuk ke sini seluruhnya. Dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Ya biar muat, terus lagi bakalnya kan ya picur. Mau dijadikan apa saja yang penting sudah aman di sini. Ini bagus-bagus. Ternyata hanya sebiji tadi yang tidak bagus. Saya hampir berprasangka buruk kepada penjualnya. Nggak bercanda. Karena penjualnya pun tidak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi kebungkus kulit itu kan yo nggak oleh. Istilahnya nyalah nih itu kan tidak oleh. Risiko orang beli sesuatu yang tidak terlihat dalamnya secara langsung. Begitu. Dulur-dulur, ini saya sambil berdiri nih. Yang terlihat di dalam video ini ya, aktivitas tangan saya bergerak-gerak nyendok-nyendok. Masih ada 2 biji, ini yang bagus-bagus loh ya. Kemarin itu saya memuji banget nang bakule tak lem. Penjualnya saya puji-puji karena emang bagus banget. Tapi itu tadi karena saya tidak segera mengkonsumsinya, otomatis risikonya jadi ada yang busuk. Ide ini baru muncul tadi, saya sempat merenung, tak kapan nih gitu terusan, tak pangan kabeh juga mungkin. Kate tak kayak nih nang mbak mungkin ponakan ya duwe padha duwe. Ya wis, bismillah. Dengan cara begini saya mencoba mengakali agar alpukat ini tetap bisa diselamatkan, tidak terlanjur busuk. Kalau busuk terbuang sama aja saya membuang duit. Hancurin lagi karena masih ada 1 biji yang harus saya selamatkan ya. Sebentar, aku karo cerita iki. Ya enggak perkara ben video ini tadi doang, enggak, karena ada banyak hal yang perlu saya ceritakan terkait dengan alpukat, terkait dengan masa lalu, bagaimana sejarah alpukat di kampung kami, dari buah yang tidak dipandang sebelah mata pun mungkin akhirnya bisa menjadi buah yang statusnya tinggi banget, naik kelasnya melonjak banget gitu ya. Alhamdulillah ini aman juga, ini cuma tinggal ini membuang sedikit saja. Nah ini lama-lama kalau dibiarkan akan jadi membusuk. Nah ini. Jadi caranya bagaimana supaya ketika beli alpukat yang masih dalam kondisi mentah dalam jumlah banyak, sudah biarkan saja, geletakkan saja. Kalau mau
ada sebagian yang matang lebih dulu, ada caranya. Nanti saya bagikan caranya ya. Nah, sudah selesai. Alpukat ini yang matang sudah saya pindahkan ke dalam ceret. Nah, ini sekarang sedang saya hancurkan agar apa? Agar muat ini nanti, karena setelah ini harus saya isi dengan air sampai penuh, sampai daging buah alpukat ini tertutup. Sekarang saya memasukkan air ke dalam ceret ini. Hati-hati jangan sampai tumpah. Ini air yang sudah dimasak ya, bukan air mentah. Terserah mau air mineral juga boleh. Kalau saya di rumah biasa minum air godokan emak. Ini seperti ini. Pokoknya intinya sampai ini bisa terendam. Daging alpukat ini bisa terendam seluruhnya. Harusnya sampai ke bawah sana. Ya, nantilah saya akali supaya ini lebih turun lagi. Bagian bawah saya belum sempat menghancurkan, otomatis memenuhi ceret ini. Sudah nggak masalah. Nah, ini sampai penuh, sampai terendam seluruhnya. Sudah ya. Sudah seperti ini. Kemudian langkah terakhir adalah memasukkan ini alpukat yang sudah terendam di dalam ceret ini ke dalam freezer, ke lemari es, ke bagian yang bisa membekukan ya. Insya Allah ini akan awet, jadi bisa dikonsumsi setiap hari tanpa takut daging ini akan jadi membusuk. Paham ya? Segitu saja tips sederhana dari saya, tips yang muncul tiba-tiba tadi ketika panik melihat buah alpukat sudah banyak yang matang. Waduh, sakmene kae ya opo yo katemangan gitu ya. Seperti ini dulur-dulur, buah alpukat sudah ada di dalam freezer dan ini sudah aman. Saya sering melakukannya seperti ini dengan buah-buah yang lain juga, durian juga saya sering perlakukan seperti ini. Ini bagian bawahnya nanti memang perlu saya hancurkan dulu ya, agar air yang saya tuangkan bisa masuk ke sini. Bagian bawah ini belum terisi air, nanti akan saya tusuk-tusuk gitu ya, agar bagian ini hancur, terus kemudian air yang saya tuang tadi bisa mengalir ke bawah. Kalau perlu nanti saya tambah agar yang di bagian atasnya tidak berkurang. Yang penting seluruh dagingnya terendam. Itu saja ya, tips bagaimana menyelamatkan alpukat yang matangnya berbarengan. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.